Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hafid Mukhlas Hisan dengan nomor NIM 234011147. Saya dari program studi ekonomi syariah yang mana akan memaparkan materi 7 sampai dengan materi 12 mata kuliah sejarah peradaban Islam dengan pembuatan video ini yang mana sebagai UAS dari Bapak Ali Nurofik. Untuk poin yang pertama ialah sejarah peradaban Islam masa dinasti Aglabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Untuk yang pertama ialah dinasti Aglabiyah. Dinasti Aglabiyah ialah berdiri pada Aljazair yang mana lebih tepatnya di Afrika Utara hingga masa lamanya yakni sampai 100 tahun yang mana itu dikuasai oleh Harun ar-Rasyid dengan berbagai budayaan dan berbagai bidang-bidang yang lain. Tidak hanya membuat dinasti Aglabiyah ini membuat semakin jaya, semakin sejahtera dan makmur untuk selamanya. Terus untuk dinasti Fatimiyah, yakni dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah, yang mana dinasti ini berkedudukan di Afrika Utara sama seperti dinasti Aglabiyah, yang mana lalu pindah ke Mesir, yang mana dinasti tersebut sekaligus dinisbatkan oleh Fatimah Zahra, yakni putri dari Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana dalam bidang-bidang dinasti Fatimiyah ini sangat banyak, yakni menyeliputi seperti bidang kesehatan, sains, sastra, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah ini yakni dinasti dengan kategori Sunni, yang mana berdiri di Diyarbakir kurang lebih pada tahun 1429, yang mana didirikannya oleh Salahuddin al-Ayyubi. Terus untuk poin materi yang ke-8 ialah sejarah perang salib dan invasi Mughal ke Islam. Perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang mana itu terjadi dengan secara berulang-ulang hingga kurang lebih sampai mencapai 11 abad hingga 13 abad, yang mana kejadian tersebut dilakukannya sejak 329 Masehi, yang mana dengan kehancurannya, berakhirnya dinasti tersebut dilakukan dengan sistem adanya kekeliruan dengan sistem politik, ekonomi, dan pemberdayaan umat manusia secara tidak konsisten dan ofisial. Kemudian untuk dinasti Mughal ini ialah dinasti yang secara berpindah-pindah karena tidak mempenuhi semua kriteria seperti kultural dengan adanya dinasti yang lain, yang mana terjadinya ini mencakup 3 periode, yakni periode 1, 2, 3 yang kurang lebih pada 1247 sampai 1291. Kemudian masuk materi yang ke-9 ialah sejarah peradaban Islam masa Daulah Mughal di India. Dinasti Mughal ini didirikan oleh Zahir ad-Din Babur, yang mana kurang lebih sampai 1426 Masehi sampai dengan 1850 Masehi, yakni bertempatan di India, yang mana dinasti tersebut mempunyai kerajaan perkotaan yang berkuasa di daerah tersebut, yakni seperti Taglil, Humayun, Akbar, Babur, dan lain-lainnya. Poin berikutnya ialah perkembangan dan kemajuan dinasti Mughal di India, yakni ada 3 poin. Yang pertama ialah kemajuannya di bidang kesehatan, keperawatan, dan yang kedua ialah di bidang ilmu pengetahuan, sains, sastra, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah pada bidang politik, ekonomi, yakni pada pengaturan pada daerah tersebut dalam dinasti tersebut hingga sampai dalam militer, keamanan, dan sistem-sistem rakyat lain sebagainya.
Untuk poin yang ketiga ialah masa kelemahan dan kehancuran dinasti Mughal di India, yakni mencakup sama seperti yang tadi 3 poin. Yang pertama ialah karena faktor internal, dan yang kedua ialah lemahnya kepemimpinan tahta kerajaan, dan yang terakhir yang ketiga ialah karena pola kehidupan dinasti Mughal tersebut mempunyai mindset pemikiran mewah, boros, hingga menimbulkan banyak sekali kefaktoran kemunduran, dan penyebab kemunduran tersebut akan oleh dinasti Mughal tersebut. Untuk poin yang berikutnya ialah poin materi yang 10, ialah sejarah peradaban Islam masa kerajaan Safawiyah Persia di Iran. Kerajaan Safawiyah ini berdiri oleh Safi ad-Din, yang mana kerajaan Safawiyah ini berdiri sejak tahun 1503 sampai dengan 1722, yang mana kerajaan Islam Persia ini termasuk kerajaan Islam di Persia yang sangat besar. Dengan kategori kerajaan Safawi ini, sebagian pengikutnya ialah dengan menggunakan aliran Syiah. Untuk poin berikutnya ialah sejarah peradaban Islam masa dinasti Utsmani di Turki. Dinasti Utsmani Turki ini mempunyai dinasti wilayah yang sangat besar. Bahkan dinasti Turki tersebut ialah dinasti yang sangat lama, kurang lebih sampai dengan 7 abad, yang mana kira-kira sampai dengan 1290 sampai dengan 1944, yang mana dinasti Turki Utsmani ini mempunyai pengaruh sangat besar pada umat Islam dan membawa perubahan yang banyak, yakni perubahannya mempunyai 4 poin dalam bidang-bidangnya, yakni yang pertama dalam bidang pendidikan, dan yang kedua yakni pada bidang pertahanan pemerintahan, dan yang ketiga ialah dalam bidang kultural, budaya, sosial, politik, dan yang keempat ialah pada bidang sastra dan lain-lainnya. Yang mana dinasti Utsmani ini di Turki sangatlah baik dan mempunyai pengaruh sangat besar, bahkan banyak sampai membuat dinasti Islam lainnya ini sangat baik dan menjadi dinasti yang sangat aman. Masuk poin materi terakhir, ya ini materi 12, ya ini sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Perkembangan Islam di Indonesia yakni dibagi menjadi 3 fase pada awalnya, yakni yang pertama ialah dengan adanya suatu perdagangan suatu masyarakat, dan yang kedua ialah penyalurannya dengan seperti berkomunikasi saling umat masyarakat, dan yang ketiga dengan adanya suatu dakwah untuk pembagian dan penyebarannya, yang mana dengan 3 poin tersebut ya ini mencakup menggunakan teori Gujarat, Persia, Cina, dan Makkah, yang mana dalam Makkah ini teori tersebut langsung dari Arab, dengan teori penyalurannya ini langsung dari orang Arab, dengan dikomunikasikan masuk ke luar Indonesia dengan penyebarannya dengan berbagai banyak cara, yang mana dalam penyaluran agama Islam ini dilakukan dengan banyak sekali cara. Seperti yang pertama ialah dakwah, perkawinan seperti umat manusia dengan salah satu penyebarannya, dalam bidang pendidikan, budaya untuk penyalurannya, dan komunikasi dakwah hingga sampai suatu pemasukan orang Arab ke Indonesia dengan cara inflasi keilmuan, penyaluran ilmu dengan cara penyebaran agama Islam di Indonesia ini. Dan berikutnya ialah perkembangan agama Islam, yakni pada masa-masa kerajaannya ialah seperti kerajaan Malaka, kerajaan Demak, dan kerajaan Aceh.
Dengan demikian, dengan adanya perkembangan penyaluran agama Islam di Indonesia dan Islam Nusantara seperti dengan menggunakan penyaluran seperti itu tadi, seperti adanya suatu pendidikan, seperti contoh dengan adanya suatu pesantren, sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah formal, dan universitas dalam kategori Islam untuk penyaluran agama-agama di Indonesia. Dan dengan adanya berbagai penyaluran seperti politik, ekonomi, budaya, tasawuf, hingga sampai pengajian-pengajian di wilayah-wilayah masyarakat di Indonesia. Dalam artian dengan adanya suatu agama Islam tersebut di Indonesia ialah sebagai penguat dan menjadi dasar moral bagi umat Indonesia yang mempunyai agama Islam. Sekian dari saya, Hafid Mukhlas Hisan. Apabila ada penjelasan materi yang kurang baik, kurang masuk akal, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.